Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah wa syafiul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bergabung di dalam Hasanah Bahasa dan Sastra di bulan Ramadan Khobar yang diinisiasi oleh Laboratorium Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas kajian stilistika dalam ayat-ayat Al-Quran tentang puasa. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ilmu balaghah merupakan salah satu cabang ilmu yang dimana berfokus pada keindahan dan juga kekuatan makna dalam penyampaian suatu pesan. Di dalam Al-Quran, keindahan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai estetika saja, tetapi menjadi sarana untuk menyampaikan pesan yang penuh hikmah dan juga ketelitian. Salah satu bagian Al-Quran yang mengandung nilai-nilai balaghah yaitu ayat-ayat tentang puasa. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat-ayat ini tidak hanya menjelaskan hukum dan tata cara berpuasa saja, tetapi di dalamnya mengandung berbagai aspek kebahasaan yang memperkuat pesan spiritual dan juga sesuai dengan terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan berbagai unsur ilmu balaghah seperti uslub insya, majaz, isti'arah, tashbih, dan juga muhasinat lafdiyah dan ma'nawiyah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan makna mendalam tentang kewajiban berpuasa saja, hikmahnya serta kemudahan yang diberikan kepada umatnya. Dalam kajian ini, kita akan menganalisis lebih dalam aspek balaghah dalam ayat-ayat puasa untuk memahami bagaimana keindahan bahasa Al-Quran memperkuat pesan yang disampaikan serta dampaknya dalam membentuk kesatuan spiritual umat Islam. Semoga kajian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami Al-Quran bukan hanya dari sisi hukum saja, bukan hanya dari sisi makna saja, tetapi juga dari aspek kebahasaan yang memperkaya pemaknaan kita terhadap ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim.
Di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Di salah satu disiplin ilmu balaghah, yaitu di ilmu ma'ani, ada yang namanya uslub insya, yaitu an-nida. Maka an-nida ini dibagi menjadi dua, yaitu nida lil qarib dan nida lil ba'id. Salah satunya adatun min nidai al-ba'id, yaitu huruf ya, yang dimakna ada perbedaan yang jauh antara yang dipanggil dan yang memanggil. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu menguasai dan mengawasi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai kata ya yang berarti memanggil jauh, yaitu untuk menunjukkan martabah aliyah antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, atau kedudukan yang berbeda, martabat yang berbeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Karena ayat ini adalah ayat untuk mewajibkan kita berpuasa, maka Allah memanggil dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kajian yang kedua adalah penggunaan kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana kita ketahui di dalam kamus bahwa kata kataba yaktubu artinya adalah menulis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memakai kata kutiba untuk menjadikan makna yaitu diwajibkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa diwajibkan bisa memakai kata furrida au awjaba yujibu atau ujabu, yaitu diwajibkan atas kita, furrida alaina. Tetapi mengapa Allah memakai kata kutiba? Maka di sini ada disiplin ilmu balaghah selanjutnya, yaitu di ilmu bayan, di bab akhir, yaitu tentang kinayah. Ada makna tersembunyi yang kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata kutiba. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab menulis itu ada awal, ada akhir. Apabila buku tersusun dari pendahuluan sampai penutup, maka sama halnya dengan puasa. Apabila kita ingin melaksanakan ibadah puasa, tidak langsung kita puasa, tetapi kita harus tahu ilmu puasa itu. Bagaimana syarat sahnya kita berpuasa, apa yang membatalkan puasa, dan yang paling penting adalah feedback dan manfaat puasa itu kembali kepada diri kita. Hal ini senada dengan firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Maka sekali lagi Allah memakai kata kitab karena solat bukan hanya sekedar takbiratul ihram sampai salam saja. Tetapi syarat sahnya solat kita perhatikan, pakaian kita perhatikan, bahkan manfaat feedback dari solat tersebut harus hadir di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Lalu selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di sini mengandung kata tasbih, yaitu ada adatu tasbih, ada alat untuk mentasbih, untuk menyerupakan, yaitu huruf ka. Musyabbahnya adalah kutiba 'alaikum, diwajibkan atas diri kita yang ada sekarang. Sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana musyabbah bihnya yaitu 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, ditutup dengan kata la'allakum tattaqun yang termasuk insya ghairu talabi, yaitu ar-roja. Sebagaimana kita ketahui bahwa at-tamanna dan roja itu adalah suatu hal yang berbeda. Apabila at-tamanna itu yang tidak mungkin husulnya, yang tidak mungkin terjadi. Tetapi ar-roja adalah sesuatu yang pasti, yang insya Allah akan terjadi di dalam diri kita. Apalagi yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Maka ini masuk di disiplin ilmu ma'ani. Menggunakan kata la'alla, yaitu tujuan dan harapan. Goals dari puasa kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ma'asyiral muslimin, pemirsa khabar rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian part pertama kita tentang ayat puasa di ayat 183. Banyak aspek balaghah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Salah satunya adalah majaz, tasbih, dan juga ada an-nida yang dimana diperuntukkan untuk perbedaan al-martabah, perbedaan kedudukan antara Allah dengan hambanya. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas ayat 184 dan 185. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.